Bismillah, hari ini kita masuk ya ke materi pertama, optimasi Instagram organik. Di mana hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan Instagram, kemudian mindset Instagram organik. Jadi kenapa kita harus menggunakan Instagram sebagai media promosi. Dan yang ketiga adalah makeover profil Instagram, yang mana setelah materi ini boleh langsung kita praktekkan. Baik, saya rasa semua kita pasti sudah mengenal apa itu Instagram. Nah, di sini saya cuman ingin memperlihatkan data yang dirilis oleh Napoleon Cat yang mengatakan bahwa pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020 ini pengguna Instagram di Indonesia mengalami kenaikan. Data terakhir ini menunjukkan kalau penggunanya sudah mencapai 69 juta lebih. Dan Instagram ini lebih banyak digunakan oleh wanita. Jadi buat kita yang punya target marketnya wanita, media sosial ini salah satu bentuk ikhtiar kita dalam mempromosikan produk yang kita punya. Nah, alasan lain kita menggunakan Instagram sebagai media promosi itu yang pertama adalah customer lebih mudah melihat produk kita. Iya, karena 90% di Instagram kan menggunakan gambar. Jadi, pastikan produk kita ini menarik untuk dilihat oleh customer. Sedangkan yang 10%-nya itu adalah caption kita. Yang menarik adalah di Instagram itu tidak ada perang harga. Jadi berbeda jika kita melihat marketplace yang dimana customer bisa membanding-bandingkan harga. Sedangkan kalau di Instagram itu sangat minim yang kemudian customer membandingkan harga dengan toko lain. Baik, selanjutnya adalah jenis akun yang ada di Instagram. Ada 3, yaitu akun pribadi, akun bisnis, akun publik, atau content creator. Nah, akun pribadi ini seperti yang kita ketahui bahwa ini dipakai pribadi, tidak ada aturan di situ, suka-suka yang mau posting apa aja di situ yang punya Instagram ya. Yang kedua adalah akun bisnis, di mana ini memang khusus digunakan untuk berjualan secara profesional dengan berbagai kategori yang bisa dipilih sesuai dengan kategori produk kita. Dan yang ketiga adalah akun publik atau akun content creator, di mana ini biasanya diisi oleh public figure seperti Atta Halilintar, Sandiaga Uno, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke optimasi Instagram organik. Di mana Instagram organik itu mengandalkan konten dan mengandalkan berinteraksi dengan follower. Mengandalkan konten di sini itu berupa foto yang diupload di feed Instagram, bisa juga berupa IG story atau IGTV. Mengoptimasi Instagram secara organik ini adalah dasar yang bisa kita lakukan sebelum kita mengoptimasi dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk beriklan atau menggunakan influencer. Optimasi organik di Instagram ini perlu dilakukan dengan konsisten, yaitu konsisten dalam membuat konten-konten yang bagus untuk dilihat oleh konsumen, maupun kita juga perlu konsisten dalam berinteraksi dengan followers. Oke, dalam optimasi Instagram organik ini yang perlu diperhatikan adalah bentuk profil kita, karena ini sangat penting karena akan dilihat oleh calon customer kita. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu adalah nama, username, kemudian profil singkat, lalu cantumkan
link untuk customer dapat menghubungi dengan cepat. Lalu jangan lupa juga adalah kata kunci tentang bisnis kita itu apa. Jadi profil Instagram kita ini itu ibarat toko online. Customer bisa melihat feeds kita sebagai display dari toko, sedangkan info yang ada di bio itu sebagai CS-nya. Jadi jika mereka ingin melakukan transaksi, mereka lebih gampang ketika ada link yang tercantum di bio Instagram kita. Jangan lupa sebelum membuat username, pastikan kita sudah mengetahui niche market kita, agar itu mempermudah kita membuat konten dan lebih mudah ditemukan oleh customer. Setelah profil Instagram kita lengkapi, selanjutnya kita beralih ke akun profesional, dimana pastinya kalau jualan itu kita beralih ke akun bisnis, karena dengan akun bisnis ini kita bisa melihat aktivitas pada konten yang kita buat, yaitu dimana kita bisa melihat persebaran orang-orang di mana saja yang melihat postingan kita, apa jenis kelaminnya, usianya berapa. Itu nanti kita bisa lihat setelah kita berada di akun bisnis. Cara untuk beralih ke akun bisnis dari profil pribadi ke akun bisnis, caranya sebagai berikut. Di pojok kanan ada garis 3, tekan, kemudian pilih pengaturan, lalu masuk ke akun. Di akun ini kita beralih ke profesional. Selanjutnya tekan saja ikuti selanjutnya apa, lalu pilih kategori bisnis kita apa. Di sini ada banyak beberapa. Nah, kalau sudah ketemu kita boleh klik, ikuti saja langkah selanjutnya. Ini lagi dalam proses ya. Oke. Nah, kita bisa pilih bisnis atau kreator. Kita pilih bisnis, kemudian masukkan data-data dan ikuti saja instruksi selanjutnya, isi datanya. Kemudian setelah ini kita akan dihubungkan ke Facebook sebagai persiapan jika ingin beriklan di Facebook dan Instagram. Jika akun kita sudah beralih ke akun bisnis, akan terlihat edit profil, promosi, dan insight. Di insight kita bisa melihat jangkauan dari konten kita di sini ya. Di sini ada jangkauan itu berapa yang sudah melihat, berapa yang sudah berinteraksi. Kemudian dari sini kita bisa melihat macam-macam aktivitas lainnya seperti postingan yang paling populer apa, IG story yang paling banyak dikomentari atau yang di like, lalu aktivitas lainnya. Di grafik ini kita bisa lihat hari di mana terjadi interaksi yang lebih besar. Dan ini adalah rincian followers kita. Interaksinya berada di hari apa, kemudian lokasi di mana followers kita, kemudian rentang usianya. Di sini juga dapat kita lihat jenis kelamin, di berapa persen yang melihatnya, kemudian waktu paling aktif followers kita melihat postingan kita. Di sini data ini nanti akan digunakan jika ingin beriklan, memasang iklan di Instagram. Alhamdulillah, materi pertama kita pada hari ini telah selesai. Sekian dari saya, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak.